Oke, selamat malam. Berjumpa dengan Mas Bro Tegal. Kondisi turun gini, saya terus kawal kalian supaya nggak pada takut berkutakan ondel-ondel. Jadi uang cerdas saatnya kondisi ini menurut saya pribadi itu waktunya masuk, dan tetap kalian riset sendiri karena dalam dunia kripto sangat berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun membre mendadak. Mas Bro hanya sebatas memberikan info yang saya tahu dan selebihnya tanggung jawab masing-masing. Oke, kalau kita melihat dari kejadian-kejadian dengan tidak kestabilan pasar dengan kondisi yang nggak jelas, geopolitik global secara acak-adut yang berkutakannya Trump, kita harus sabar. Banyak yang memberikan info pandangan-pandangan pakar-pakar ini adalah kita harus sebagai orang yang kaya raya, yang mereka si para paus-paus itu, ini justru menakut-nakuti harga dibanting turun-turun, akan tetapi mereka akumulasi terus. Di saat kita CL buang barang, mereka uang-uang cerdas, uang-uang pintar itu saatnya pada masuk. Kalau kita melihat kondisi harga baik koin-koin yang bagus-bagus termasuk Cardano, termasuk yang lain-lain, harga itu sudah terjun 70%. Saya rasa untuk long invest holder jangka panjang itu sudah nggak pada main jualan. Ini hanya naik turun kecil, dibilang dap-dup kayak pantat ayam nggak jelas, naik nggak turun nggak, ada sedikit naik turun dikit. Ini permainan daripada market maker yang memang tempur dengan trader. Kita saat ini nggak bisa apa-apa, hanya bisa menonton, menunggu. Kalau ada bantingan masuk, dan market nggak mungkin akan turun terus seperti ini. Pada masanya juga nanti akan naik kembali selagi kita holding koin-koin yang berfundamental bagus ya. Itu yang saya sampaikan. Mungkin saya singkat saja, tetap kalian tetap yakin, harus semangat, jangan sampai kocar-kacir kemana-mana ya. Ada daftar 10 altcoin kripto teratas yang kita wajib dipantau, karena ini si CP market untuk minggu depan beserta target harga yang perlu dipantau. Saat ini juga ada altcoin seperti Ethereum, Solana, BNB, XRP, SIB, Shiba ya, Doge, PP, dan banyak aset kripto lainnya yang sebelumnya berkinerja baik. PP sangat luar biasa, selalu disebutkan termasuk koin yang berkinerja baik. Shiba, Doge, PP, hanya 3 itu aja untuk meme coin. Selebihnya itu yang disebutkan meme coin, selebihnya ada Solana, BNB, XRP dan Ethereum ya. Kita harus yakinlah yang mana orang-orang yang punya uang besar, uang cerdas ini, kondisi seperti ini mereka pada masuk kawan ya. Kita jangan sampai takut lah, pokoknya sering terjadi hal semacam ini. Dan kita tahun 2022 dengan si Powell gencar menaikkan suku bunga yang gila-gilaan hampir tiap bulan, itu terjadi kayak kiamat, kayak nggak ada gairah, hancur lebur. Nggak taunya juga tahun 2024 semua pada pam. Itu yang sering terjadi. Dan dari tahun dulu memang ya ada aja yang namanya rezeki, itu bunganya sama yang di atas. Nggak ada istilah perang, nggak ada istilah macam-macam berita yang miring ataupun yang tidak bagus. Itu pun kalau mereka mau banting. Memang waktu adanya ETF itu sebetulnya yang sebagian sisi sebelah itu nggak mau di adanya ETF. Dia maunya paling enggak itu 5 kali halving lagi baru adanya ETF. Karena tujuan utama, kalau kalian tahu, adanya ETF itu mereka kontrol market, mereka kontrol makin kejam. Yang nggak kuat-kuat dengan dompet kita dibanting-banting, yang nggak kuat dengan finansial kita, dia pinter sekali melihat kita saat lebaran butuh, harganya malah dibanting. Itu terbaca oleh mereka. Jadi kita harus di saat turun gini cuek, bodoh amat. Yang penting nanti ke depan jangan sekali-kali masuk altcoin
kecuali ETH, BNB, Solana yang 5 besar top CMC enggak soal. Itu pun portonya lebih sedikit, harus 80% harus di BTC, jangan di yang lain. Itu ya, jadi harus pokoknya kondisi gini kita ikut market, bukan market yang ikut kita. Kalau lihat sekarang yang terjadi ini sebetulnya ya market maker yang bermain perang sama trader. Kalau holder-holder yang long invest jangka panjang, mereka ya kayak Mas Bro juga serok tipis-tipis saja karena sudah melihat histori yang lalu-lalu seperti itu. Kalau turun tuh kayak kita ketakutan, tapi ujung-ujungnya kita keluar dari market, tahu-tahu secara mendadak ngepam semua. Kita mau apa, ketinggalan toh ya. Kalau kita CL juga sudah rugi banyak ya, kita pasrah aja, pasrah ya. Kalau mereka akan dibanting terus hancur sampai nol, dibikin nol, yang rugi mereka semua, investor kabur, nggak ada orang main kripto nanti, kan jelas seperti itu ya. Ini biasa, naik turun biasa. Dan ini masih hangat sekali, lagi rame masalah undang-undang clarity aset ini, lagi dilanjut lagi di parlemen, lagi dilanjut lagi. Mudah-mudahan cepat terjadi deal masalah stablecoin segera. Banyak itu yang akan nanti adopsi, termasuk Indo untuk BTC, terutama ETH, BTC ya. Tadi udah saya jelaskan koin TAO dan Hyperliquid itu juga menunggu undang-undang clarity asset, semua menunggu itu ya. Mudah-mudahan ini bull siklus awal ya. Harga itu udah kayak harga bear ini, ngapain lagi kalau kita keluar-keluar. Kalau punya kambing kebun sapi ya saya jual, sama masukin. Tapi dulu kalau bapak saya masih punya kebun sapi, saya jual punya bokap saya, sudah digampar, udah tua. Kalau dulu masih bujang kan, tanggung jawab orang tua, minta sapi beli motor dikasih. Kalau sekarang ya suruh ke sana, Mas Bro, ini aja habis lebaran katanya ya di situ sepi, anak-anak udah berangkat semua ya, kesini aja, mau dikasih apa, jajan masih banyak, mau dikasih randa. Males saya ya. Lagi bingung saya. Di lain sisi ya hidup sendiri begini, istri yang ini yang mau rujuk, minta waktu, dia sakit hatinya belum hilang tapi udah lampu hijau. Kemudian dari paman saya nggak boleh ngejar wanita lain, makanya saya tadi jalan-jalan biasanya juga bikin klip sama perempuan, tadi nggak berani. Nggak berani, saya lontar-lantung sendiri aja lah. Walaupun banyak di sana juga saya nggak mau ini. Nggak mau oner lagi, nanti digambar sama paman saya. Paman saya orangnya galak, nggak main-main dia. Wow, gila sekali gambar, mati saya. Oke, mungkin itu aja lah untuk malam ini. Harus semangat aja. Ini ada 6 kripto yang disebut AI paling layak dipantau di akhir Maret ini ya. Ini termasuk ada PP, ETH ya, itu aja lah. Saya rasa kita semua menunggu Hyperliquid ini yang lagi rame ya. Cobalah nanti seperti apa ya. Mudah-mudahan inilah altcoin yang perlu diwaspadai di tengah euforia pasar ya. Itu koin-koin yang perlu diwaspadai itu banyak sekali. Hati-hati, ada ini ya. Berhati-hati dengan altcoin seperti Kaspa, katanya Aster, ada HPT, UMWT. Pokoknya intinya kalau koin-koin baru yang nggak jelas jangan. Kalau sama lah, pilih koin-koin yang jelas akan bermasa panjang. Kalau kita cuan, pemenang itu tetap long investasi yang jangka panjang. Entah di SHIBA, entah di Doge dulu. Yang cuan di SHIBA banyak, yang gagal di SHIBA Doge juga banyak. Semua tergantung kesabaran kita ya. Kalau saya nyantai, kalau lagi mau trade, saya trade siang malam 24 jam trade. Tapi kalau ada momen trade ya, kita nge-trade. Kalau nggak ada, kita mau trade apa? Kalau market kondisi sideways kayak gini, yang mau di trade apa? Orang yang senior kelas dunia papan atas pun nggak bisa apa-apa, hanya bisa nonton, cuma tipis begini. Kalau ibarat kita itu di sini tuh nyetir mobil, kalau nyetir mobil itu kan lihat sikon, lihat kondisi. Kalau kondisi memang kita harus ngebut, jalan enak ya kita tancap gas, gak peduli 150 kita jecek gitu. Kalau kita memang lagi macet kayak tadi, nganter anak ke pondok harusnya 1 jam aja nggak nyampe, paling 1 jam jecek sampai capek tangan juga
4 jam baru sampai, mau apa. Ya sama dengan market seperti ini, kalau kondisi lagi asik trend, saya nge-trade. Kalau lagi doer membeli begini ya mau apalagi, seperti ya, ibarat kita nyetir mobil aja, kalau memang lagi jalan lagi enak ya sikat habis. Oke, mungkin itu aja. Tetap semangat, tetap Dior. Saya selalu pantau dan selalu di market selalu mantau terus, dan alhamdulillah semua udah beres semua. Saya kalau sendirian tuh di rumah seneng saya. Kalau sama ada anak-anak tuh repot ngurusinya. Namanya anak laki-laki nggak mau beres-beres ya. Padahal nggak itu. Kalau malam kalau kita lagi cat-catan sama janda ketahuan anak. Enggak ya, bercanda. Salam dari Tegal Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. News.